Ini ada resep dari Imam Al-Haddad. Kalau mau hidup kita dijadiin hidup yang diridhoi oleh Allah, kata beliau syaratnya ada 4. Ada berapa? Ada 4. Apa aja 4 syarat tersebut? Yang mana kalau kita lakukan 4 syarat tersebut, kita jadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah pengen seorang hamba mendapatkan kebaikan, maka apa tanda-tandanya? Allah bikin dia faham ilmu agama, saudara. Karena kalau sudah faham ilmu agama, dia tahu kemana jalannya ridha Allah dicari. Karena ridha Allah ada pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan daripada Allah subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita, Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Syekhuna Kiai Haji Amir Hamzah. Juga di samping beliau ada orang tua kita Al-Habib Ali bin Husain As-Saggaf, dan semuanya para asatid, para habaib. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan kiai kita, guru kita Kiai Amir Hamzah beserta segenap keluarga besar beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini, yang luar biasa banyak, Masya Allah, tabarakallah. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Hibba'il kiram, seperti yang tadi dikatakan oleh guru kita Kiai Haji Amir Hamzah, ini malam kebetulan haul daripada Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Ini majlis ciri khasnya ta'alluq dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid begitu kuat ta'alluqnya dengan Sayyidina Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthil Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Sampai-sampai dalam salah satu qasidahnya Ali Habsyi mengatakan, bil fathi wal irsyadi wal imdadi thabatat qawa'idu syekhina al-haddadi wa jami'u man salaka at-tariqata ba'dahu mustasbihuna binurihi al-waggadi garrat bihi 'aynun nabiyyi Muhammadi fahuwa lahu min ahsanil awladi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bil fathi wal irsyad wal imdad thabatat qawa'idu Syekh Al-Haddad. Kalau diibaratkan sebuah bangunan yang dibangun di atas sebuah pondasi, maka pondasi Al-Imam Al-Haddad dibangun di atas fath. Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada beliau apa yang tidak dibukakan kepada banyak hamba-hambanya, Saudara. Wal irsyad, dan beliau selalu menuntun hamba ke jalan Allah. Wal imdad, sehingga beliau terus mendapatkan madat dari Allah Subhanahu wa taala, dan secara otomatis para pecinta beliau pun mendapatkan keberkahannya, Saudara.
Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Fajami'u man salaka at-tariqata ba'dahu mustasbihuna binurihil wagati." Setiap orang yang ngikut tariqah ini, tariqahnya Sadah Al-Abi Alawi, yang populer dengan muqaddamnya Sayyidina Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Tapi kita nggak kenal tariqah ini kecuali dari karya-karyanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, saudara. Semua yang datang setelah beliau yang ikut jalan ini, tariqah ini, semuanya berjalan mengikuti lenteranya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Bahkan kata Al-Habib Ali Habsyi, "Garrat bihi ainun nabiyyi Muhammadi fahuwa lahu min ahsanil auladi." Nabi Muhammad senang sama Imam Al-Haddad, saudara. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Habib Ali Habsyi. Garrat bihi ainun nabiyyi Muhammadi. Nabi Muhammad senang betul sama Imam Al-Haddad. Fahuwa lahu min ahsanil auladi. Imam Al-Haddad merupakan salah satu putra-putra terbaik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa azim yang kita rayakan haulnya di malam, saudara, yang kebetulan majelis ini kebetulan bertepatan dengan malam haulnya Imam Al-Haddad, sosok yang azim. Syekh Bakri Syata, Sayyid Bakri Syata yang orang I'anatul Talibin. Itu ketika menyebutkan Imam Al-Haddad di I'anatul Talibin disebut qala al-qutbul ghauth. Itu yang menyebutkan Sayyid Bakri Syata, saudara. Qala al-qutbul ghauth. Zaman sekarang kan lagi sensitif, mungkin kalau sesama Sadah Al-Abi Alawinya mengucapkan seperti itu, sesama dia. Tapi yang mengucapkan Sayyid Bakri Syata, pengarang I'anatul Talibin, yang kitabnya dipakai hampir di semua pesantren Indonesia, Syarahul Fathul Mu'in, saudara. Qala al-qutbul ghauth. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, saudara, disebut Qutbul Ghauth, pimpinan wali pada zamannya Al-Qutb. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani alaihi ridwanullah, syekhu masyaikh ulama Indonesia, guru dari para guru di Indonesia, kebanggaannya umat Islam Indonesia, yang karyanya mendunia, saudara, ilmunya mendunia, kitab-kitabnya mendunia. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau punya satu kitab yang judulnya syarah daripada Uqudul Lujain. Uqudul Lujain kitab terkenal, banyak dikaji di pesantren-pesantren fi huquqiz zaujain. Kitab tentang hubungan rumah tangga suami istri, bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua rumah tangganya berkah insyaallah. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika matannya mengutip perkataan Imam Al-Haddad, qala Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya? Qala Sayyiduna ay akramuna, Al-Habib ay Al-Mahbub As-Sayyid, Sahibut Tariqatil Masyhurah wal Asraril Kathirah. Menariknya di sini beliau nyinggung sedikit. Apa sih itu istilah Habib? Sama Syekh Nawawi Bantani disinggung nih, di sini nih. Di Syarah Uqudul Lujain. Kata Syekh Nawawi Bantani, "Fastilahu ba'di ahli al-bilad li dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana dzakaran yuqalu lahu Habib, wa idza kana untha yuqalu lahu Hubabah. Wassilahul akthar as-sayyid was-sayyidah." Sallu ala Rasulullah. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani, kebanggaannya umat Islam Indonesia. Apa kata beliau ketika nyebut nama Al-Haddad? Qala Sayyiduna ay akramuna. Telah berkata Sayyiduna. Arti dari Sayyiduna akramuna, yang paling mulia di tengah-tengah kita. Al-Habib. Apa arti Habib? Sama Syekh Nawawi Al-Bantani ditafsirkan ay al-mahbub as-sayyid. Habib yang dicintai, as-sayyid. Sayyid. Sayyid ini sebutan di umumnya berbagai negara untuk keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ente mau tahu siapa Imam Al-Haddad? Sahibut tariqatil masyhurah, yang membawa tariqah yang begitu masyhur, itu tariqah Sadah Al-Abi Alawi. Wal asraril kathirah, seseorang yang banyak dititipkan rahasia-rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Menariknya Syekh Nawawi di sini intermezzo, belok sedikit, ngupas istilah. Fastilahu ba'di ahlil bilad. Tadi disebut Habib. Apa sih artinya Habib? Biar Syekh Nawawi Bantani yang jawab. Sekarang kan lagi banyak yang ribut-ribut di media sosial nih. Saya nggak mau jawab, Syekh Nawawi Bantani aja yang jawab, saudara.
Fastilahu ba'di ahlil bilad li dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaran yuqalu lahu Habib wa idza kana untha yuqalu lahu Hubabah. Kata Syekh Nawawi Bantani, di sebagian negara, yang dimaksud beliau di sini adalah di Hadramut, di Indonesia, di sebagian negara dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi, kalau laki-laki disebut Habib, kalau perempuan disebut Hubabah. Ini kata Syekh Nawawi Bantani. Wastilahul aktsar, tapi di kebanyakan negara itu disebutnya Sayyid, Sayyidah. Ada yang mau meleset tuh, kan katanya Sayyid di kebanyakan negara. Makanya tadi ditegesin sama Syekh Nawawi Bantani, Al-Habib ay al-mahbub as-Sayyid. Udah nggak usah macem-macem dah, udah jelas. Ulama kita dulu udah nggak ada yang masalah ini. Kalau ada yang ribut-ribut nggak usah didengerin. Kata orang Sunda, sabodo teing, saudara. Lu bodo amat, lu mau ngoceh apa lagi? Gue punya ulama yang dijadikan pegangan. Betul apa betul? Sahibut tariqatil masyhurah Imam Al-Haddad wal asrar al-katsira. Seseorang yang banyak membawa rahasia-rahasia yang dititipkan oleh Allah, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu. Al-Imam Al-Haddad ini saudara luar biasa. Beliau dari kecilnya matanya udah nggak bisa ngelihat, mata zahir, tapi Allah gantikan dengan mata batin. Tapi menariknya, mata yang nggak bisa melihat nggak mencegah beliau menjadi orang besar. Dari masih kecil ya ikhwan, itu di manaqibnya disebutkan dari masih kecil itu sholat sunnahnya udah ratusan rakaat saudara. Dari masih muda. Ketika anak-anak muda masih asik dengan kelalaian, Imam Haddad sholat sunnah udah ratusan rakaat. Dari masih muda saudara. Mujahadah luar biasa. Bahkan karya-karya beliau, masya Allah. Ada An-Nasaihud Diniyah yang kita baca ini malam saudara. Ada Ad-Da'watut Tammah. Ada Risalatul Muawanah. Ada saudara Sabilul Iddikar wal I'tibar fima yamurru 'alal insan wa yanqadi lahu min al-a'mar. Ada lagi Al-Hikam. Ada lagi saudara di antara kitab Al-Haddad Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah. Belum lagi diwannya Imam Al-Haddad saudara. Ada Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail dan lain sebagainya. Bayangkan, ini kitab-kitab semua beliau tulis dalam keadaan beliau nggak bisa ngelihat ya ikhwan. Kalau Anda lihat Nasaidiniyah luar biasa. Urutan babnya sistematik. Urutannya enak dibaca, sistematik, antara satu bab dengan bab lainnya nggak saling bertentangan. Runutnya luar biasa, enak dibacanya, urut saudara. Penulisnya seseorang yang mata zahirnya diambil sama Allah digantikan dengan mata batin. Kalau kita baca sekilas nih kitab-kitab nggak masuk akal penulisnya orang yang nggak bisa ngelihat saudara. Aslinya artinya beliau diktekan itu dari isi kepalanya kepada murid-muridnya ya ikhwan. Bisa jadi sebuah kitab yang luar biasa, yang indah, yang sistematik, yang argumentatif. Itu semua nggak lain dan nggak bukan berkat daripada datuk beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, saya nggak mau panjang lebar nih malam. Saya cuma pengen ngasih oleh-oleh buat jamaah Darul Islah. Oleh-oleh di antara nasihat yang diberikan oleh Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, biar hidup kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya jamaah Darul Islah, kira-kira oleh-oleh mau apa kagak? Mau apa kagak? Ini sebelum saya lanjutkan, udah jam berapa nih? Udah mau jam 10, katanya besok setengah 10 kelar kalau diwarai. Lanjut apa jangan? Lemes-lemes banget, yang semangat santri-santri doang di belakang gak ada suaranya ini. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, Al-Imam Al-Haddad mengatakan dalam hikamnya, kalau kita mau dapat ridhonya Allah, karena hidup kita bisa bahagia kalau dapat ridhonya Allah. Kata Imam Al-Haddad, kalau mau dapat ridhonya Allah, maka al-kamal arba'atu ajza. Nanti di akhir akan dijelaskan apa makna kamal. Al-ilm wa bihi yu'rafu haqqullah. Wal amal bil ilm wa huwa al-qiyamu bi amrillah. Wal ikhlas fil ilmi wal amal wa huwa tasfiyatu ma lillah. Wal bara'ah min al hawli wal quwwah wa huwa al i'timadu 'ala Allah. Faman 'arafa haqqallah wa qama bi amrillah wa saffa ma lillah wa i'tamada 'ala Allah fa huwa al
fahuwal insanul murtadha al-waliyyu lillahil mujtaba. Ini ada resep dari Imam Al-Haddad, kalau mau hidup kita dijadiin hidup yang diridhoi oleh Allah. Kata beliau syaratnya ada 4. Ada berapa? Ada 4. Apa aja 4 syarat tersebut, yang mana kalau kita lakukan 4 syarat tersebut kita jadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Yang pertama al-ilm wa bihi yu'rafu haqqullah. Syarat kalau mau jadi hamba yang diridhoi oleh Allah yang pertama ilmu, saudara. Wa bihi yu'rafu haqqullah. Karena hanya dengan ilmu kita bisa tahu hak-haknya Allah Subhanahu. Saudara, tanpa ilmu kita nggak bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Bagaimana mau dapat ridha Allah? Tanpa ilmu kita gak bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, sehingga kita terjang aja yang haram. Bagaimana mau dapat ridha Allah? Tanpa ilmu kita nggak bisa tahu mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang sah, mana yang nggak sah. Bagaimana mau dapat ridha Allah, saudara? Maka syarat pertama mau dapat ridha Allah al-ilm. Makanya Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah pengen seorang hamba mendapatkan kebaikan, maka apa tanda-tandanya? Allah bikin dia faham ilmu agama, saudara. Karena kalau sudah faham ilmu agama, dia tahu kemana jalannya ridha Allah dicari. Karena ridha Allah ada pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dulu, saudara, nggak bisa tanpa ilmu. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau menyebutkan aqabat, tangga-tangga yang mesti kita lalui, saudara. Kalau kita mau dapat ridhonya Allah, wusul ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama disebutkan Imam Ghazali, aqabatul ilm, tangganya ilmu. Gak bisa kita mau langsung lompat ke tangga berikutnya. Ilmu dulu, saudara. Karena kalau orang gak ada ilmu, dia ngerasanya ibadah, sholat, tapi toharohnya gak benar bersucinya, rukunnya gak lengkap, talabbus bi ibadatin fasidah. Akhirnya dia melakukan ibadah yang fasidah, ibadah yang rusak. Orang ngelakuin ibadah rusak, pengennya dapat pahala, tapi yang didapetin malah dosa. Bukannya dapat ridho Allah, malah dapat murka Allah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, aqabah pertama, tangga pertama yang kita mesti laluin kalau mau dapat ridho Allah, ilmu dulu, saudara, ilmu dulu. Kalau ada ilmu baru yang lain. Kita kalau langsung bicara usul, ma'rifat, tapi kagak ngaji, nggak mau belajar halal haram, nggak mau belajar hak batil, itu ibarat orang mau naik tangga 1, 2, 3, 4 dilompatin, kakinya langsung ke anak tangga yang ke-7. Kira-kira tuh kalau begitu tuh nyampe apa ngejengkang tuh? Ngejengkang. Bahasa orang Betawi, keluar dah Betawinya, saudara. Yang bukan Betawi kagak paham ngejengkang tuh, Kiai. Nggak bisa ngejengkang, saudara, jungkir balik. Orang mau lompat langsung ke tangga ke-7, jungkir balik. Nggak bisa, saudara. Maka syarat yang pertama dan utama adalah ilmu yang paling pertama. Ngaji dulu. Apa-apa hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang ngamalin sesuatu tanpa ilmu, maka amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ngaco-ngacoan, saudara. Saya jadi ingat nih, ini bicara soal orang beramal tanpa ilmu, saya jadi ingat bahayanya gak ada ilmu. Waktu saya mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri, saudara. Ada yang mau daftar di sono? Kalau ada yang mau daftar saya anterin, saudara. 1 tahun waktu mondok di sono di penjara, bareng satu kamar dengan Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita, walaupun kasusnya kasus politik, tapi kita ditaruhnya di blok narkoba. Jadi dijadiin satu sama tahanan-tahanan narkoba yang lain. Oh, ini Mabes Polri kagak main-main tahanannya, bukan kelas-kelas Polres, kelas Polsek ini. Yang tatonya penuh, sisa mata doang nggak tatoin, saudara. Wah, ada macam-macam udah macam-macam isinya manusia. Subhanallah, alhamdulillah mereka ternyata bukannya nggak mau, mereka mau, cuman kadang-kadang nggak ada yang ngajak. Alhamdulillah jadi kayak pesantren. Sholat 5 waktu bareng, ngaji, baca maulid, dibaca dalam penjara, saudara. Alhamdulillah. Dan seterusnya, tapi bukan ini yang saya mau bahas.
Menariknya nih ketika yang lain tahanan-tahanan pada ngaji, pada sholat 5 waktu di masjid apa. Menariknya ada satu tahanan di salah satu kamar. Ada yang ngadu ke kita, Beb, itu di kamar fulan Beb, ada satu tahanan. Diajak sholat kagak mau Beb. Diajak ngaji kagak mau Beb. Terus, tapi dia puasa Beb saban hari Beb. Puasanya bagaimana saya tanya. Puasa, dia puasanya kagak mau makan selain nasi putih. Makannya cuma nasi putih. Ya terus nggak apa-apa, emang kenapa? Masalahnya Beb, dia puasanya sahurnya habis subuh, bukanya sebelum maghrib. Ini bener nih, bener Kiai. Sahurnya habis subuh, bukanya sebelum maghrib. Malamnya lanjut puasa lagi. Kan geblek begini saudara. Ditanya sama temannya, lu kenapa begitu? Sholat kagak mau. Diajak ngaji kagak mau, Jumatan kagak mau. Tapi tiap hari puasa dan wirid saudara, wirid. Ada bacaan yang dia baca. Begitunya, iya saya lagi tirakat. Saya dapat bacaan dari guru saya. Ini kalau saya amalkan dengan model puasa yang kayak tadi, kemudian nih saya baca begini nih dengan ada zikir-zikir yang saya baca ini, kalau saya baca ngamalin, saya bisa hilang katanya saudara. Itu saya di penjara setahun. Dari saya masuk, tujuannya supaya bisa pulang rumahnya, maksudnya di penjara. Saya di penjara setahun. Dari saya masuk penjara sampai dia keluar kagak hilang-hilang saudara. Udah kagak sholat kagak hilang lagi. Rugi dunia akhirat. Gara-gara apa yang begini? Gara-gara nggak pakai ilmu. Nggak bisa. Orang nggak sampai ridho Allah nggak tanpa ilmu nggak bisa ikhwan. Syarat yang pertama ilmu. Kata Imam Al-Haddad yang kita layan haulnya ini malam, al-ilm wa bihi yu'rafu haqqullah. Syarat kita dapat ridhonya Allah. Yang pertama al-ilm saudara. Karena dengan ilmu kita mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu. Kira-kira yang pertama jelas apa kagak nih? Coba jawab yang kompak biar pada apal. Syarat dapat ridho Allah ada berapa semuanya? Yang pertama ilmu. Yang kedua kata Imam Al-Haddad wal amal bil ilm wa huwal qiyamu bi amrillah. Ilmu aja nggak cukup, harus diamalkan. Mengamalkan itu adalah qiyam bi amrillah, menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa ilmu doang saudara. Bahkan Imam Al-Haddad mengatakan apa? Al-ilmu hujjatun alaik hatta ta'mal bih. Ini Sahibul Hul nih ngomong nih. Fa idza amilta bihi fahuwa lak. Ilmu itu akan jadi hujah yang memberatkanmu nanti di hadapan Allah. Sampai kapan? Hatta ta'mal bih, sampai kamu ngamalin. Fa idza amilta bihi, kalau kamu sudah amalkan itu ilmu, fahuwa lak. Itu ilmu nanti akan jadi hujah yang bersaksi membela kamu di hadapan Allah Subhanahu. Kadang-kadang ada jamaah yang kebanyakan makan micin saudara. Kebanyakan makan micin nanya, Beb, ilmu kan kalau gak diamalin tuh Beb, nanti kan bakal ngeberatin kita di hadapan Allah. Iya bener. Ya udah Beb, kalau begitu saya kagak mau ngaji dah. Kalau nggak ngaji kan nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti kagak dituntut dong, kagak ada masalah. Ya mendingan saya kagak tahu daripada tahu saya kagak ngamalin. Akhirnya dituntut saudara. Ini yang begini-begini ini kebanyakan live TikTok ini saudara. Ini kebanyakan main TikTok nih begini-begini saudara. Saudara, Imam Al-Haddad ngejelasin di salah satu kitabnya saudara. Bahwasanya orang yang berilmu tapi nggak ngamalin, dia belajar tapi nggak ngamalin. Salah, itu salah besar, berat nanti. Tapi itu lebih ringan daripada orang yang udah kagak mau belajar, kagak mau ngamalin. Kenapa? Ini saya kasih bahasa yang sederhana. Belajar wajib apa kagak? Nuntut ilmu wajib apa kagak? Wajib. Ilmu hal wajib saudara hukumnya. Fardhu ain kita nuntut ilmu saudara. Faridatun ala kulli muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngamalin ilmu wajib apa kagak? Wajib. Belajar nuntut ilmu wajib. Ngamalin ilmu wajib. Kalau nggak belajar nggak nuntut ilmu, berarti yang ditinggalin berapa kewajiban? 2. Tapi kalau belajar nggak ngamalin ilmu, salah. Tapi yang ditinggalin cuma berapa kewajiban? 1. Berarti yang lebih parah ninggalin 2 kewajiban atau 1? 2 saudara. Kok jadi 1 deh? Masih ke bawah-bawah pilpres sih 1. Udah beres pilpres, udah beres. 2 saudara. Lebih berat. Orang yang kagak mau belajar kemudian nggak nuntut ilmu, itu besok double dosanya. Dosa nggak belajar dan dosa tidak mengamalkan ilmunya saudara.
Tapi kalau orang yang belajar tapi nggak ngamalkan ilmu, dosa berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Tapi dia udah menggugurkan kewajiban belajar, saudara. Makanya di dalam fikih ada istilah, ada jahlun ma'dzur, ada jahl ghairu ma'dzur. Jahil ma'dzur siapa? Man nasya'a ba'idan qariba ahdil Islam, man kana qariba ahdil Islam au nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama. Di kitab fikih disebutin tuh. Al jahilul ma'dzur, orang yang nggak ngerti. Bukan berarti setiap orang yang saya kan kagak tahu, nggak apa-apa berarti kagak dosa, palelo menyan. Nggak semua orang yang nggak tahu itu ditolerir. Ada jenis ketidaktahuan yang tolerir. Beribet aja buat gue. Tolerir. Ada jenis ketidaktahuan yang ditolerir. Ada jenis ketidaktahuan yang tidak ditolerir. Kata fuqaha, jenis ketidaktahuan yang ditolerir cuma satu, saudara. Cuma ada dua gambaran. Yang pertama, qariba ahdil Islam. Baru masuk Islam. Ngelakuin hukum haram. Begitu tanya, lu kok ngelakuin ini? Saya nggak tahu, kan baru masuk Islam. Wajar apa kagak? Itu dimaafin tuh. Itu namanya jahil ma'dzur. Atau yang kedua, jenis ketidaktahuan yang ditolerir apa? Nasya'a bibadiyatin ba'idatin anil ulama. Dia tinggal dan tumbuh di negeri yang jauh dari ulama. Kalau zaman sekarang saya tambahin syaratnya, jauh dari internet juga, saudara. Karena kalau jauh dari ulama tapi ada internet, bisa live streaming Darul Islah, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Negeri yang jauh di ujung gunung, gak ada internet, kagak ketemu ulama, ngelakuin haram, padahal muslim. Begitu ditanya, saya kan kagak tahu. Itu dimaafin sama ulama, saudara. Dimaafin sama Islam. Tapi di luar itu, tinggal di Mampang, Buncit. Begitu ditanya, kenapa lu begitu? Gue kagak tahu. Itu sama malaikat besok dimasukin neraka, saudara. Sorry ya, gitu. Nggak ada urusan, lo kagak ada alasan. Jelas atau tidak? Orang yang kagak belajar dan tidak ngamalkan, double dosanya. Dosa nggak belajar karena ninggalkan kewajiban belajar. Thalabul ilmi fardhatun 'alal muslim, dan dosa nggak ngamalkan ilmunya, saudara. Bahaya. Orang alim nggak ngamalkan ilmunya bahaya. Nggak ada bedanya dengan iblis. Iblis itu alim, tapi dia nggak ngamalkan ilmu tawadhu, nggak ngamalkan ilmu yang namanya nerima kebenaran, saudara. Orang yang alim nggak ngamalkan ilmunya, di dalam Sahihul Bukhari disebutkan akan jadi bahan bakar neraka. Na'udzubillah min. Makanya Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani, beliau mengatakan al-ilmu bila amal atil, wal amalu bila ilm batil, wal jam'u bainahuma hasil. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, al-amalu bila ilm, al-ilmu bila amal atil. Ilmu kagak diamalin, atil, sia-sia. Ada pepatah, ilmu bila amal kasyajarah bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Kadang-kadang pohon tanpa buah masih manfaat, saudara. Pohon gahru biar kata kagak ada buahnya mahal tuh. Mahal. Ratusan juta. Masih mending. Masih lebih manfaat pohon yang kagak ada buah daripada orang alim gak ngamalkan ilmunya, saudara. Al-ilmu bila amal atil, sia-sia. Wal amal bila ilm, saudara. Ngamalin tapi gak pakai ilmu, saudara. Batil. Gak sah, gak diterima oleh Allah. Kalau mau sukses bagaimana kata Abu Ya? Wal jam'u bainahuma hasil. Kumpulkan antara keduanya, antara ilmu dan amal, kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ilmu yang kita dapat dari guru kita. Amin ya rabbal. Kira-kira jelas apa kagak? Sekali lagi saya mau tanya, biar pada apal keluar dari sini. Syarat mau dapat ridha Allah berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, saudara. Ilmu amal aja kagak cukup. Kata Imam Al-Haddad harus ditambah ikhlas, wa huwa tasfiyatu malillah. Ikhlas itu adalah memurnikan semuanya hanya karena Allah Subhanahu, mukhlisina lahuddin, hanya karena Allah. Dia beramal bukan karena berharap pujian, beramal bukan karena takut cacian, beramal bukan karena berharap imbalan dari manusia, tapi beramal murni karena Allah Subhanahu. Makanya Pak, Bu, diantara ciri-ciri orang ikhlas apa diantaranya? Ciri-ciri diantaranya, ada banyak ciri-cirinya. Diantaranya, ciri-ciri orang ikhlas apa, saudara? Diantaranya, istawa indahul madhu wa dzam. Mau dicaci, mau dipuji bagi dia sama.
dipuji kagak terbang, dicaci kagak tumbang. Itu diantara ciri-ciri ikhlas. Kenapa? Karena gue amal bukan gara-gara ngarepin pujian dia. Apa sih artinya pujian manusia? Sehari 2 hari selesai. Apalagi zaman sekarang, berapa orang yang pahalanya luntur gara-gara ngarepin like, and like, saudara. Emang ente kalau banyak like kenapa? Dapat apa ente kalau banyak like? Like di Instagram, like. Kalau tahu-tahu menunjukkan sesuatu yang bagus, tahu-tahu dapat like, ya alhamdulillah. Tapi jangan sampai itu jadi tujuan. Ada orang yang ngupload tujuannya supaya like. Ikhlas indah istawa indahul madhu wa dzam. Mau dipuji, mau dicaci sama. Karena saya beramal bukan karena ngarep pujian. Saya beramal bukan karena menghindari cacian. Nggak ngaruh. Mau dipuji tidak terbang. Dicaci tidak tumbang. Itu diantara ciri-ciri ikhlas, saudara. Makanya kadang-kadang ada yang nanya, Bib, saya sampai sekarang belum bisa ikhlas, Bib. Sholat kadang-kadang masih ria, ngaji kadang-kadang masih ria, sedekah masih ria. Yaudah deh, Bib, daripada saya syirik soghir, syirik khafi, mendingan saya nggak usah beramal dulu dah, sampai ikhlas baru saya mau beramal. Ada nggak yang mikir begitu? Mungkin ada yang mikir begitu. Saudara, saya teringat waktu saya mondok di Dalwa, ketika ngaji Ihya jilid 3 Muhlikat sama guru kami Abuya Al-Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Baharun, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat. Saya ingat banget tuh subuh-subuh ngajinya. Ketika itu lagi bahas masalah riya, beliau ngasih contoh, ngasih satu cerita. Menarik cerita ini, saudara. Dan cerita ini jadi pelajaran luar biasa buat kita. Ada satu syekh. Ini syekh ngajar, muridnya banyak. Alim. Kalau ngajar asyik, orang terpana dengan cara dia menjelaskan, saudara. Begitu ini syekh ngajar, di dalam hatinya terlintas. Aneh, hebat ya. Oh, nggak ada orang kayak aneh. Murid-murid aneh terpana semuanya dengerin aneh ngajar. Masya Allah, ilmu aneh luar biasa ya. Ada ujub, ada riya di hatinya, saudara. Orang semuanya terpana, kagum dengan apa yang saya sampaikan. Ada begitu lintasan hatinya. Terus dilanjutin ngajar. Yang namanya orang alim tuh biasanya kathirut ta'ammul, banyak renung, saudara. Di pertengahan ngajar lagi terlintas lagi di hatinya, ya Allah, aneh kok nggak ikhlas nih. Aneh sombong, aneh riya, aneh ujub ini. Ini kalau begitu nih majelis aneh kagak ada artinya di hadapan Allah ini, saudara. Ya udah deh, mendingan daripada ini majelis akan memberatkan Anda di hadapan Allah, mendingan Anda stop aja dah, Anda berhenti dah. Anda belum bisa ikhlas, ntar kalau udah ikhlas baru Anda lanjutin. Ini syekh pulang ke rumahnya, ayahnya ulama juga, saudara. Ayahnya ini syekh ulama juga, dan ulama top, ulama besar. Begitu si syekh ini pulang ke rumahnya, ditanya sama ayahnya, nak, kenapa kamu berhenti ngajar? Kenapa nggak ngajar? Biasanya kan kamu jam segini ngajar. Iya ayah, aku tadi timbul perasaan di hatiku, ria, ujub. Aku merasa bangga dengan majelis yang aku sampaikan ini dan luar biasa. Jadi lebih baik daripada ini aku lanjutkan gak ada berkah, malah jadi beban nanti di hadapan Allah, mendingan saya gak lanjutkan. Apa jawaban ayahnya? Tadi ketika kamu ria, ujub, setan seneng. Setan seneng, saudara. Tapi begitu kamu tutup majelis gara-gara takut ria dan ujub, setan pesta. Bukan lagi seneng, pesta. Naik level apa gitu? Naik, saudara. Artinya apa? Yang namanya ria mesti dilawan. Tapi jangan sampai kamu berhenti amal gara-gara takut ria. Kalau begitu caranya mau nunggu ikhlas baru beramal, sampai mati ente kagak beramal. Beramal. Yang sedekah, sedekah. Yang sholat, sholat. Yang ngaji, ngaji. Yang dakwah, dakwah. Yang berkiprah untuk umat, berkiprah. Sambil tata hati. Itu gunanya guru yang membimbing kita, saudara. Kita ntar begitu meleset, ingetin lagi hati kita. Begitu mulai belok, niat kita lurusin lagi. Begitu mulai belok, lurusin lagi. Jangan nunggu bener-bener murni gak ada ceritanya. Justru makin gede seseorang, makin gede setan yang ngegodain, saudara. Ini nih di majelis ini nih, jangan-jangan saya yang bicara depan Anda, lagi bicara tentang ikhlas. Ini setan yang godain saya paling gede ini, saudara. Saya lagi bicara tentang ikhlas.
Mungkin saya yang paling ujub di majelis ini, saudara. Tapi apakah kemudian saya berhenti gara-gara itu? Girang itu setan. Lanjutin sambil istighfar, mohon ampun sama Allah. Kalau belum ikhlas hati kita, sambil ditata hati kita, biar dituntun untuk ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa kagak? Insya mudah-mudahan Allah tuntun nanti kita supaya ikhlas insya Allah. Amin ya rabbal. Kalau begitu ada berapa tadi syarat dapat ridha Allah? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, al-bara'atu minal hawli wal quwwah wa huwa al-i'timadu 'ala Allah. Ini perkataan Sahib Ratib Sahibul Haul. Al-bara'atu minal hawli wal quwwah. Dia enggak merasa saya. Ini loh saya bisa begini ya karena saya pinter, karena saya enggak. Dia bisa berilmu, bisa beramal, bisa segala-gala yang dia lakukan, dia rasakan betul. La haula wala quwata. Ay la haula min tarkil ma'asi. Wala quwata min fi'li ta'at illa billah. Kita enggak ada kemampuan buat meninggalkan maksiat, enggak ada kemampuan buat melakukan ketaatan sekecil apapun kecuali datangnya dari Allah Subhanahu. Kalau Allah nggak bimbing kita, na'udzubillah. Sekarang nih malam kita nikmat, malam Jumat duduk di majelis. Jangan-jangan kalau kita nggak dibimbing sama Allah, jangan-jangan lagi di tempat judi, saudara. Jangan-jangan lagi di bar, saudara. Jangan-jangan lagi di tempat pelacur, saudara. Kenapa kita duduk di majelis yang mulia, yang berkah? Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena upaya kita, tapi karena Allah. Makanya ulama mengatakan man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Siapa yang tahu dirinya kecil, dia tahu Tuhannya besar. Siapa yang tahu dirinya lemah, dia tahu Tuhannya maha kuat, saudara. Siapa yang tahu dirinya bodoh, nggak tahu apa-apa, dia tahu, dia sadar Allah yang maha mengetahui. Siapa yang tahu dirinya nggak berdaya, dia akan sadar Allah yang maha kuasa. Sadarin diri kita, kita bukan siapa-siapa, saudara. Kita cuma bentuk murni kasih sayang dan rahmatnya Allah. Selesai, nggak lebih dari itu, saudara. Dan kita adalah bentuk murni Allah tutup aib-aib kita. Kalau nggak hancur kita, saudara. Siapa sih yang nggak punya aib? Sesuci-sucinya orang siapa yang nggak punya aib, saudara? Kecil atau besar. Tapi Allah tutup dengan kasih sayangnya. Sehingga orang masih bisa melihat kita dengan husnudzan, saudara. Terus mau sombong, terus mau bangga, terus mau berasa besar, terus mau merasa hebat. La ilaha illallah. Saya jadi teringat betapa besarnya kasih sayang Allah ke kita, saudara. Saya ingat apa yang dijelaskan oleh Sayyidi Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Syarhul Hikam Al-Ata'iyah. Beliau ada ngulas satu pembahasan. Kita kadang nggak mikir. Ini kita ini bisa hadir majelis atau bisa sholat, yang ngegerakin kita siapa? Allah. Yang ngasih kita sehat walafiat siapa? Allah. Tapi begitu kita hadir majelis, yang ngasih pahala siapa? Allah. Ya Allah, baik benar. Syekh Buti ngasih satu contoh. Ini contoh bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Bukan, ini pendekatan buat akal ente. Ada satu contoh kata Syekh Buti. Andai kata ada seorang anak mau sekolah, sama babanya dikasih duit. Tong, nih 15.000 nih, 5.000 buat jajan, 5.000 buat ongkos, 5.000-nya lagi nanti kalau kamu pulang, kamu sedekah ya di jalanan ya, cari fakir miskin, sedekah. Kalau kamu sedekah, nanti ayah kasih kamu hadiah 10.000. Siap ayah, jalan tuh anak sekolah. Begitu dia jalan sekolah, saudara, apa yang terjadi? Seperti yang diperintahkan ayahnya, 5.000 buat jajan, 5.000 buat ongkos, 5.000-nya lagi buat apa? Sedekah. Jadi sedekahin, saudara. Pulang sampai ke rumah tuh anak dengan bangganya, ayah, alhamdulillah ya, aku tadi sedekah sesuai dengan perintah ayah, 5.000, ada fakir miskin di ujung jalan situ aku kasih ya. Itu ayahnya nyambut dengan bangga, gembira. Masya Allah, anak ayah anak soleh,
Anak ayah dermawan. Ayah bangga punya anak kayak kamu. Nih sesuai janji ayah. Ayah kasih kamu hadiah 10.000. Kalau kita mau mikir, seolah-olah kan tuh anak yang baik. Padahal kalau kita pikir baik-baik, itu yang ngasih duit tadi duit siapa? Duit siapa? Ayahnya. Berarti tuh anak sedekah pakai duit siapa? Ayahnya. Begitu pulang tuh anak, yang muji tuh anak siapa? Ayahnya. Yang ngasih hadiah siapa? Padahal duit-duit dia. Kira-kira jelas apa kagak nih? Bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah munazzahun 'anit tashbih, laisa kamitslihi syai'un. Tapi ini cuma pendekatan akal ente doang. Akal kita yang sempit. Sama kayak di Al-Qur'an ada ayat-ayat yang ngejelasin. Tajri min tahtiha al-anhar, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa aqwabu mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyyu mabthuthah. Ada ayat-ayat yang jelasin tentang sifat-sifat sorga. Padahal di hadis Nabi mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sorga tuh nggak kelihatan mata, nggak kedengeran telinga, nggak terlintas di hati kita. Lah itu di Al-Quran dijelasin. Mengalir di bawahnya air berarti kan kedengeran telinga. Lah itu di Al-Quran dijelasin. Sifat-sifat sorga berarti kan terlintas di hati kita. Itu pendekatan doang. Contoh. Aslinya a'zam wa'zam wa'zam. Jauh lebih besar yang di sorga. Nggak pernah terlintas di hati kita. Itu bahasa dimensi manusia. Supaya kita bisa ngejangkau, saudara. Maka kalau kita kembali ke pembahasan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jawab yang jujur, kita beramal. Siapa yang ngegerakin kita untuk beramal? Kurang keras, sebut namanya. Siapa yang gerakkan kita untuk amal? Siapa yang gerakkan kita untuk amal? Siapa yang ngasih kita umur? Siapa yang ngasih kita sehat walafiat? Siapa yang ngasih kita taufik? Tapi meski demikian, siapa yang ngasih kita pahala kalau kita beramal? Makramak ya Rabb. Ma'azama karamak ya Rabb. Alangkah dermawannya Engkau ya Allah ya Rabb. Engkau yang gerakkan kami. Engkau yang kasih kami. Tapi Engkau puji hambamu yang beramal soleh. Engkau berikan pahala seolah-olah itu amal kami, saudara. Padahal semuanya darimu. Kalau udah begini, orang-orang kaya yang sedekah masih mau bangga sama sedekahnya, ngerasa hebat. Mandang orang miskin sebelah mata. Orang yang ahli sholat masih mau merasa bangga hebat dengan sholatnya sehingga ngeremehin saudara sama muslim. Orang yang di majelis masih mau ngeremehin orang yang di luar, saudara. Masih merasa dirinya hebat, kuat. Padahal la haula wala quwata illa billah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad. Syarat yang keempat, al-bara'ah minal hauli wal quwah. Terlepas diri dari segala haul. Nggak ngerasa dirinya. Tapi dia ngerasain ini semuanya sumbernya dari Allah. Al-i'timad ala Allah. Ini syarat yang keempat. Bersandar kepada Allah. Kira-kira jelas apa kagak? Jadi ada berapa syarat mau dapat ridho Allah? Ada berapa? Orang kompak semuanya biar apal semuanya. Bilang ada berapa semuanya? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, berserah diri kepada Allah. Kata Imam Al-Haddad yang kita bacakan awalnya di malam, faman arafa haqqallah wa qama bi amrillah wa saffa ma lillah wa i'tamada 'ala Allah fahuwal insanul murtada al-waliyyu lillahil mujtabah. Siapa yang arafa haqqallah, dia tahu ilmu, dia tahu haknya Allah. Wa qama bi amrillah, kemudian dia amalkan ilmunya. Wa saffa ma lillah, kemudian dia tulus ikhlas murnikan itu semua hanya untuk Allah. Wa'tamada 'ala Allah, dan kemudian dia bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang model seperti itu, fahuwal insanul murtada, orang yang bisa melakukan empat ini, dia adalah hamba yang diridhoi oleh Allah. Kalau sudah jadi hamba yang diridhoi oleh Allah, kata Imam Al-Haddad, maka menjadi al-waliyyu lillahil mujtabah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu. Kalau mau lebih gampangnya lagi, itu empat tadi itu yang saya sebutin bukan cuma syarat dapat ridho Allah, syarat jadi wali, saudara. Jadi jangan kecil hati. Siapa bilang yang tidak bisa jadi wali? As-sagi bagi, yang memberikan itu kekal, yang menjadikan para aulia itu menjadi para kekasihnya Allah adalah Allah, dan Allah maha kekal, saudara. Bisa
asal kita mau tempuh jalannya sebagaimana resep yang dikasih oleh Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang disampaikan malam hari ini, dan kita doakan juga mudah-mudahan insyaallah saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah, Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia dijaga oleh Allah dari bala, dari musibah, dari bencana. Dan kita doain juga guru kita Kiai Haji Amir Hamzah beserta putra-putra beliau, keluarga besar beliau dan santri-santrinya semua Allah berikan panjang umur, sehat wal afiah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. ثم إلى روح صاحب الحول الحبيب الإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد، وإلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي والوالد عبد الرحمن بن الشريف ووصولهم وفورهم من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي بالسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sebelumnya saya mau minta maaf sama Kiai Amir, berkali-kali janji nggak jadi lagi, mundur terakhir harusnya kemarin di pembukaan malam Jumat tanggal berapa itu? Tanggal 2 ya kalau nggak salah, nggak taunya masih di Jawa Timur saudara, belum sampai ke Jakarta. Makanya daripada kagak jadi di hari H, mendingan saya kabarin dari jauh-jauh hari dah. Waktu ada kawinan kagak bisa digeser. Kalau ini kan saban malam Jumat, alhamdulillah ini malam bisa hadir. Insya Allah setiap malam Jumat kita kumpul di sini, besok di akhirat kita kumpul sama Rasulullah SAW sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.